Jiwa terpilih. Ketika hidup terasa bagaikan labirin yang penuh teka-teki, seringkali kita lupa bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan tak kasat mata yang selalu mengawasi, memandu, dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Malaikat penjaga atau spirit guide adalah manifestasi dari cinta dan perhatian Tuhan yang diutus untuk memastikan kita tetap berjalan sesuai dengan tujuan jiwa kita. Mereka berbisik lembut dalam hati kita, menanamkan intuisi, firasat, atau tanda-tanda yang seringkali terlewatkan oleh kesibukan pikiran kita. Bayangkan sejenak, sebuah momen ketika hatimu gelisah, penuh keraguan, atau bahkan merasa tidak berdaya. Namun tiba-tiba ada dorongan kecil dalam dirimu untuk tetap bertahan, seolah ada suara lembut yang mengatakan, "Jangan menyerah, sesuatu yang indah sedang menantimu." Itulah salah satu cara malaikat penjaga bekerja. Mereka tidak selalu hadir dalam wujud yang jelas, tetapi kehadiran mereka nyata dan penuh kasih. Pesan ini adalah pengingat bahwa setiap langkah yang kamu ambil sedang diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan. Spirit Guide mengerti apa yang tidak kamu pahami saat ini. Mereka melihat gambaran utuh dari perjalanan hidupmu, termasuk tantangan yang sedang kamu hadapi. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Setiap detail dalam hidupmu dirancang dengan sempurna untuk mempersiapkanmu menuju takdir besar yang telah ditetapkan. Saat ini, mungkin ada pertanyaan dalam hatimu. Apakah semua ini benar? Bagaimana aku tahu jika pesan ini memang untukku? Jawabannya sederhana. Bukti nyata hanya akan datang setelah kamu melangkah dengan iman. Spirit Guide tidak meminta kamu untuk memahami segalanya sekaligus. Mereka hanya meminta kamu untuk percaya, meski jalannya belum jelas. Karena dalam keyakinan itulah, keajaiban mulai bekerja. Ketika pesan ini hadir dalam hidupmu, anggaplah ini sebagai pengingat bahwa kamu adalah jiwa yang istimewa. Jiwa yang dipilih untuk menjalani perjalanan yang penuh makna. Perubahan besar sedang mendekat, dan malaikat penjaga sedang mempersiapkanmu untuk menerimanya. Mereka bekerja dalam harmoni dengan alam semesta, membuka pintu yang sebelumnya tampak tertutup rapat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, saya ucapkan selamat datang di keluarga pandangan mata. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung dengan komunitas. Terima kasih atas subscribe. Terima kasih atas super thanks, like, komen, cinta, dan dukungan tak terhingga. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar. Bahkan di latar belakang, energinya nyata. Dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Bab 1. Pesan untuk ketabahan. Jiwa yang terpilih, terkadang dalam perjalanan hidup, kita merasa lelah, merasa hampir kehilangan harapan. Saat perjuangan terasa begitu berat, dunia seolah menuntut lebih banyak, dan jiwa kita merasa kosong, seperti angin yang tak pernah berhenti berhembus. Tapi, izinkan aku mengingatkanmu, dalam heningnya saat-saat itu, ada pesan yang tak boleh kau lupakan. Jika kamu merasa lelah, tenanglah. Rezeki, kebahagiaan, dan berkat yang kau impikan, mereka sedang dalam perjalanan menuju dirimu. Seperti sungai yang mengalir perlahan, terkadang ia harus melewati batuan dan terjalnya medan sebelum akhirnya mencapai samudera yang luas. Begitu juga dengan perjalanan hidupmu. Jangan terburu-buru. Keberkahan yang telah ditentukan untukmu tidak akan terlambat. Segalanya akan tiba pada waktu yang tepat. Saat hatimu merasa hampa, ingatlah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih bermakna untukmu. Ketenanganmu adalah kunci untuk menerima berkat yang sedang datang. Jangan tergesa-gesa. Jangan takut akan waktu yang terasa lama. Ketika kamu berhenti sejenak untuk merasakan kehadirannya, rezeki itu datang dengan cara yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Kadang, hal terbaik datang setelah kita berhenti mengendalikan segalanya dan membiarkan Tuhan yang memimpin. Jangan merasa minder jika diabaikan orang lain, karena mereka yang tidak melihat cahaya dalam dirimu belum siap untuk mengenal siapa kamu sebenarnya. Sesungguhnya kamu adalah jiwa yang istimewa. Penciptaanmu bukanlah kebetulan.
dan tak ada satu pun yang terjadi tanpa tujuan yang mendalam. Orang-orang mungkin tidak selalu memahami perjalananmu. Mereka tidak tahu betapa besar kekuatan dan cahaya yang ada dalam dirimu. Mereka hanya melihat permukaan, bukan inti dari siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah seseorang yang ditakdirkan untuk melampaui apa yang dunia ini tawarkan. Tak perlu merasa kecil hanya karena orang lain tidak melihat keistimewaanmu. Di mata Tuhan, kamu begitu berharga, dan di hadapannya, kamu sudah cukup. Ingatlah, jiwa terpilih seperti dirimu tidak dibentuk untuk mengikuti arus dunia, tetapi untuk memimpin dengan cahaya yang lebih tinggi. Kadang, mereka yang terlihat mengabaikanmu adalah orang yang belum siap menerima cahaya yang kamu bawa. Jangan biarkan itu menyakiti hatimu. Itu bukan cermin dari siapa kamu. Itu hanya cermin dari ketidaksiapan mereka. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri, dan jangan pernah meragukan ketabahanmu. Kamu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah perjalanan spiritual yang lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi, tetaplah tegar, saudaraku. Rezeki, cinta, dan kebahagiaan akan datang. Waktunya hanya menunggu saat yang tepat. Percayalah, jalan yang sedang kamu lalui adalah jalan yang penuh berkah. Bab 2. Potensi jiwa penyembuh, healer. Tahukah kamu bahwa dalam dirimu terpendam potensi yang sangat luar biasa? Potensi untuk menyembuhkan, bukan hanya dirimu sendiri, tetapi juga orang lain. Setiap jiwa yang terpilih memiliki kemampuan ini, meski terkadang tidak disadari. Ketahuilah, jiwa penyembuh bukan hanya mereka yang memiliki tangan terampil dalam menyentuh, tetapi mereka yang memiliki hati yang penuh kasih, pengertian, dan ketulusan. Penyembuhan dimulai dari dalam dirimu. Ketika kamu mulai membuka hati untuk menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini terpendam, kamu mulai merasakan kedamaian yang sejati. Dan ketika kamu mengikhlaskan, memberdayakan diri untuk melepaskan rasa sakit, kamu sebenarnya sedang melakukan penyembuhan yang paling mendalam. Proses ini tidak selalu mudah, namun setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kebebasan sejati. Seringkali, luka-luka batin yang kita bawa bertahun-tahun menjadi penghalang bagi kebahagiaan kita. Luka itu bisa berupa penolakan, kekecewaan, atau bahkan rasa bersalah yang mengikat kita. Tapi ingatlah, dalam perjalanan spiritual ini, tidak ada yang lebih kuat dari kemampuan untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan diri terluka kembali, melainkan melepaskan beban yang telah lama menahanmu. Saat kamu memaafkan, kamu membuka ruang untuk energi positif yang lebih besar mengalir dalam hidupmu. Energi penyembuhan itu hadir dalam bentuk kasih sayang yang tulus, dalam bentuk empati kepada diri sendiri, dan akhirnya kepada orang lain. Ketika kamu belajar mengikhlaskan, kamu juga membuka jalan bagi orang lain untuk sembuh, bahkan tanpa mereka menyadarinya. Energi penyembuhan yang kamu pancarkan bisa menyentuh jiwa-jiwa yang membutuhkan tanpa kata-kata, hanya dengan keberadaanmu. Jiwa yang terpilih memiliki tugas untuk menyembuhkan, tetapi ingatlah, penyembuhan dimulai dari dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk melepaskan rasa sakit, setiap kali kamu memilih untuk berdamai dengan masa lalu, kamu tidak hanya menyembuhkan diri, tetapi kamu juga menyembuhkan dunia di sekitarmu. Kekuatanmu untuk menyembuhkan tidak terbatas. Ia berakar pada ketulusan, pada penerimaan terhadap diri sendiri, dan pada keberanian untuk melepaskan. Jangan ragu untuk menerima proses ini. Setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan penyembuhan adalah langkah yang membawa kedamaian lebih dalam. Jiwa yang menyembuhkan adalah jiwa yang telah menemukan ketenangan dalam dirinya, yang mampu melihat kebaikan dalam setiap cobaan, dan yang penuh dengan cinta tanpa syarat. Jika kamu merasa terbebani, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses transformasi yang lebih besar. Dalam setiap kesulitan, ada potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Cobalah untuk mulai hari ini dengan memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka batin yang mungkin belum kamu sadari. Ingat, penyembuhan bukan hanya tentang mengatasi rasa sakit, tetapi tentang menerima diri dengan penuh kasih, seperti halnya Tuhan menerima kamu apa adanya.
Semakin kamu menerima diri dengan penuh cinta, semakin kamu membuka pintu bagi penyembuhan sejati. Kamu adalah penyembuh yang telah dipilih untuk membawa terang ke dunia ini, dimulai dari dalam dirimu sendiri. Pahami ini dengan sepenuh hati. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan penuh kasih, setiap kata yang kamu ucapkan dengan penuh pengertian, semuanya adalah bentuk penyembuhan. Jadi, jangan pernah meremehkan potensi yang ada dalam dirimu. Kamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dunia, dimulai dengan dirimu sendiri. Bab 3. Interaksi dengan energi dari alam lain. Dalam perjalanan hidup, ada momen-momen tertentu ketika Anda mungkin merasakan kehadiran energi yang berbeda di sekitar Anda. Seperti bisikan halus angin yang membawa pesan, kehadiran ini terasa lembut namun penuh makna. Terkadang, kita merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti sentuhan kasih dari alam lain. Energi ini bisa berupa malaikat, leluhur, atau entitas spiritual yang hadir untuk mendukung, melindungi, atau menyampaikan pesan ilahi. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda memiliki kepekaan istimewa untuk merasakan kehadiran ini. Apakah Anda pernah merasa merinding tanpa sebab? Atau mungkin Anda melihat bayangan di sudut mata Anda? Itu bukan kebetulan. Mereka mendekati Anda karena energi Anda selaras dengan misi mereka. Mereka datang membawa pesan, atau hanya untuk memberikan rasa damai ketika Anda sedang merasa hampa. Ketika Anda merasakan kehadiran mereka, tenanglah, jangan takut, karena mereka tidak hadir untuk mencelakai. Sebaliknya, kehadiran ini adalah bentuk cinta yang melampaui dimensi fisik. Dalam momen ini, berikan waktu sejenak untuk berkomunikasi secara batin. Dengan hati yang tenang, ucapkan doa atau kata-kata penuh rasa syukur. Terima kasih telah hadir. Jika ada pesan, saya siap mendengar dengan hati terbuka. Terkadang, kehadiran ini adalah panggilan untuk mendoakan mereka yang sudah tiada. Mungkin leluhur Anda sedang mengingatkan agar Anda tidak melupakan akar spiritual Anda. Mereka membawa pesan bahwa Anda tidak sendiri. Mereka ada untuk menjaga dan memandu. Dengan tulus, kirimkan doa. Tuhan yang Maha Kasih, terimalah mereka dalam kedamaian-Mu. Bimbinglah mereka dalam cahaya-Mu. Ingatlah, Anda adalah penghubung antara dunia fisik dan spiritual. Ketika Anda mendoakan mereka, Anda juga membersihkan energi yang mungkin menjadi penghalang dalam hidup Anda. Ini adalah pertukaran yang penuh berkah. Mereka membantu Anda di alam spiritual, dan Anda membantu mereka dengan doa yang ikhlas. Sebagai jiwa terpilih, interaksi ini adalah bagian dari perjalanan Anda. Tuhan memilih Anda untuk memiliki kepekaan ini, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan. Anda diberi kemampuan untuk merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, untuk melihat apa yang tidak terlihat. Jadi, ketika Anda merasakan kehadiran mereka, sambutlah dengan hati yang penuh kasih. Renungkan apa yang mereka coba sampaikan, dan biarkan energi mereka menjadi pelipur lara dalam setiap tantangan yang Anda hadapi. Anda adalah cahaya yang menerangi jalan mereka, sebagaimana mereka menjadi cahaya dalam perjalanan spiritual Anda. Ini adalah bukti bahwa Anda tidak pernah sendirian. Tuhan mengirimkan mereka untuk mengingatkan bahwa cintanya selalu hadir melalui segala cara, di setiap dimensi. Bab 4. Pesan untuk selalu ingat dengan hukum tabur tuai. Hidup ini adalah cerminan dari apa yang kita tanam. Setiap pikiran, kata, dan perbuatan kita adalah benih yang kelak akan tumbuh menjadi hasil yang kita tuai. Ini adalah hukum universal, hukum tabur tuai, yang bekerja tanpa kecuali. Apapun yang kita berikan kepada dunia, baik itu kebaikan atau keburukan, pada akhirnya akan kembali kepada kita. Kadang dengan cara yang tidak terduga, namun selalu dengan keadilan yang sempurna. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Bayangkan sebuah ladang subur yang siap ditanami. Jika kita menabur benih kebaikan, cinta, kesabaran, dan ketulusan, maka ladang itu akan menghasilkan buah yang manis dan bermanfaat. Sebaliknya,
Jika yang kita tanam adalah benih kebencian, iri hati, atau dendam, maka hasilnya pun akan sama, pahit dan merugikan. Namun, seringkali kita tergoda untuk bertanya, mengapa aku harus terus menanam kebaikan, sementara orang lain justru menanam keburukan terhadapku? Jawabannya ada pada keadilan ilahi. Tuhan tidak pernah tidur, dan hukum tabur tuai adalah mekanismenya untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Ketika kamu memilih untuk tetap berbuat baik, meski ada yang berbuat jahat, kamu sedang menanam benih yang akan membawa berkah besar dalam hidupmu, bahkan jika hasilnya tidak langsung terlihat. Pentingnya berbuat baik. Meski diperlakukan jahat, tidak mudah untuk tetap berbuat baik ketika hati kita terluka. Ada saatnya kita merasa tidak adil ketika kebaikan kita dibalas dengan pengkhianatan, atau ketika cinta kita tidak dihargai. Namun, ingatlah ini. Apa yang orang lain lakukan kepadamu adalah taburan mereka, dan apa yang kamu lakukan adalah taburanmu. Jangan biarkan keburukan mereka memengaruhi ladangmu. Berbuat baik bukan hanya soal membalas dunia dengan cinta, tetapi juga menjaga kedamaian hati kita sendiri. Ketika kamu memilih untuk tetap baik, meski diperlakukan dengan buruk, kamu sedang menunjukkan bahwa jiwa terpilih tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Kamu sedang membangun karakter yang kuat, jiwa yang penuh kasih, dan keberanian untuk melampaui rasa sakit. Karma, mekanisme ilahi untuk keadilan. Hukum karma bukanlah ancaman, melainkan pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Bagi mereka yang menabur keburukan, karma adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi mereka yang menabur kebaikan, karma adalah pintu menuju keajaiban dan keberkahan. Karma bekerja dengan cara yang seringkali misterius, tapi selalu adil. Kamu mungkin tidak melihat keadilan terjadi hari ini atau bahkan esok hari, tetapi percayalah bahwa keadilan ilahi tidak pernah gagal. Ketika waktunya tiba, setiap jiwa akan menuai apa yang mereka tanam dengan takaran yang sempurna. Mungkin kamu pernah menyaksikan orang-orang yang tampak lolos dari akibat buruk perbuatannya, atau mereka yang hidupnya terlihat bahagia meski berbuat jahat. Jangan biarkan itu membuatmu kehilangan iman pada hukum tabur tuai. Apa yang tampak di permukaan hanyalah sementara. Tuhan bekerja di balik layar, memastikan setiap benih tumbuh pada waktunya. Pesan untuk jiwa terpilih. Sebagai jiwa yang terpilih, tugasmu adalah menanam benih kebaikan sebanyak mungkin. Ladang hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Biarkan hidupmu menjadi teladan bahwa kebaikan akan selalu menang, bahkan di tengah dunia yang penuh keburukan. Ketika kamu tetap memilih kebaikan, kamu sedang membangun fondasi bagi masa depan yang penuh cahaya. Kamu tidak hanya menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Ingatlah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Setiap senyum yang kamu berikan, setiap bantuan yang kamu berikan tanpa pamrih, adalah benih yang akan kembali kepadamu dalam bentuk berkah yang melimpah. Tuhan melihat segalanya, dan Dia telah mempersiapkan hasil yang indah untuk setiap kebaikan yang kamu tanam. Akhirnya, percaya pada keadilan ilahi adalah bentuk tertinggi dari iman. Kamu mungkin tidak selalu melihat hasil dari kebaikanmu segera, tetapi percayalah bahwa saatnya akan tiba. Karena dalam hukum tabur tuai, tidak ada benih yang terabaikan. Tuhan menjaga setiap butir kebaikanmu dan memastikan bahwa hasilnya akan mengisi hidupmu dengan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Bab 5. Pesan untuk berani berekspresi. Saudaraku, tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada kekuatan luar biasa yang hanya menunggu untuk diberdayakan? Kekuatan itu bukan hanya sekadar kemampuan atau bakat, tetapi juga suatu energi ilahi yang mengalir dalam setiap langkahmu. Kekuatan yang hanya bisa keluar ketika kamu berani menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Berani untuk menunjukkan kualitas diri, kelebihan yang Tuhan titipkan padamu, dan tidak takut lagi akan pandangan orang lain.
Seringkali kita terjebak dalam ketakutan akan penilaian orang. Kita cemas jika orang lain merendahkan kita, atau bahkan mencibir kelebihan yang kita miliki. Tetapi, apakah kamu tahu bahwa semua itu hanyalah bayang-bayang? Bayang-bayang yang hanya ada karena kita memberi ruang bagi ketakutan dan keraguan dalam hati kita. Padahal, setiap jiwa yang terpilih, setiap jiwa yang diberkahi dengan tujuan hidup yang lebih besar, seharusnya tidak dibatasi oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Ingatlah, kamu bukanlah orang biasa. Kamu adalah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya diciptakan untuk mengikuti arus, tetapi untuk memimpin, menginspirasi, dan menebarkan cahaya. Ketika kamu berani berekspresi, kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak takut lagi akan kekuatanmu sendiri. Kamu tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu karena kamu berjalan di bawah bimbingannya dalam arah yang sudah disiapkan. Mungkin selama ini kamu merasa direndahkan atau disepelekan. Mungkin kata-kata orang menyakitkan dan seringkali mengaburkan pandanganmu tentang dirimu sendiri. Tapi, apakah kamu ingat saat pertama kali Tuhan menanamkan impian di hatimu? Tuhan tak menciptakanmu untuk hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tuhan menciptakanmu untuk bersinar terang, untuk menunjukkan dunia bahwa kamu adalah seorang pencipta takdir, bukan pengikut takdir. Saudaraku, jangan biarkan keraguan menghalangi ekspresimu. Beranilah berdiri tegak, meskipun angin kehidupan bertiup kencang. Ketahuilah, setiap langkahmu adalah bukti bahwa kamu telah dipilih untuk menjalani hidup ini dengan penuh keberanian. Ketika kamu mulai melepaskan diri dari ketakutan, kamu akan merasakan kekuatan yang luar biasa yang mengalir dalam dirimu. Suatu kekuatan yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang berani menerima potensi penuh yang Tuhan berikan. Tentu, ada banyak suara yang akan mencoba merendahkanmu. Tetapi ingatlah, mereka yang merendahkanmu belum memahami kedalaman hatimu. Mereka belum merasakan roh Tuhan yang ada dalam dirimu, yang menggerakkan setiap tindakan dan keputusanmu. Tidak ada yang bisa menilai dirimu lebih dari yang Tuhan tahu tentang dirimu. Maka, percayalah pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tidak mendengarkan suara negatif, dan memilih untuk berbicara dengan jujur tentang siapa dirimu, kamu sedang membuka jalan bagi orang lain untuk melihat sisi sejati dari dirimu. Ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi lebih kepada membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak untuk bersinar. Saudaraku, keberanianmu untuk berekspresi adalah bentuk dari penerimaan diri yang sesungguhnya. Dan ingat, dalam keberanian itu, ada kekuatan yang akan menarik lebih banyak kebaikan, lebih banyak peluang, dan lebih banyak cinta yang akan datang ke dalam hidupmu. Jangan takut untuk berdiri tegak dan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Karena itulah yang membuatmu unik. Itulah yang membuatmu terpilih. Bab 6. Kebijaksanaan dalam menilai orang. Saudaraku yang terpilih, dalam hidup ini, kita seringkali tergoda untuk segera menilai orang lain berdasarkan apa yang kita lihat pada permukaan. Namun, tahukah kamu bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk melihat lebih dalam, melampaui penampilan luar, dan tindakan pertama yang terlihat? Janganlah kita cepat mengambil kesimpulan, karena di balik setiap pertemuan ada pelajaran yang Tuhan siapkan untuk kita. Setiap jiwa yang datang ke dalam hidup kita membawa cerita, perjalanan, dan pelajaran yang belum tentu terlihat langsung. Dalam dunia yang penuh dengan penilaian cepat, kita diajak untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi pemahaman yang lebih dalam, dan membiarkan proses itu berlangsung dengan penuh kesabaran. Bersikap bijak dalam menilai. Mengamati dengan hati yang penuh kasih adalah bentuk kebijaksanaan yang sejati. Saat kita belajar untuk menilai dengan bijak, kita tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi juga melihat bagaimana energi seseorang bergetar, bagaimana kata-kata mereka berpengaruh, dan bagaimana tindakan mereka mencerminkan jiwa yang lebih dalam. Jangan terburu-buru menghakimi, karena terkadang seseorang hanya perlu waktu untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Belajar dengan teliti.
Sama seperti kita menunggu musim yang tepat untuk menuai hasil panen, begitulah juga dalam memahami orang lain. Kita perlu memberi waktu dan ruang untuk melihat apakah tindakan mereka sesuai dengan kata-kata mereka. Ketika kita mengamati dengan teliti, kita melihat lebih dari sekadar perilaku, kita mulai merasakan esensi dari energi mereka. Hanya melalui kesabaran dan pemahaman yang mendalam, kita dapat benar-benar mengenal seseorang. Sahabatku yang terpilih, ingatlah bahwa setiap orang yang datang ke dalam hidup kita membawa pesan tertentu. Terkadang, mereka datang untuk mengajarkan kita pelajaran tentang kesabaran, tentang memaafkan, atau bahkan tentang bagaimana kita harus menjaga batasan dalam hubungan. Jangan tergesa-gesa untuk menilai, karena kebijaksanaan datang bukan hanya dari apa yang kita lihat, tetapi juga dari apa yang kita rasakan dalam kedalaman hati. Saat kamu mulai menilai seseorang, ingatlah untuk tidak hanya menggunakan penglihatan fisik, tetapi juga mendengarkan suara hati. Apakah mereka datang untuk membawa kedamaian atau justru memberi tantangan untuk pertumbuhanmu? Setiap orang dalam hidup kita adalah cermin dari bagian dalam diri kita, baik itu yang kita cintai atau yang kita tidak pahami. Dan hanya melalui kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa melihat keindahan dalam setiap jiwa yang datang. Jadi marilah kita bersama-sama menumbuhkan kebijaksanaan dalam menilai. Karena ketika kita memberi waktu untuk mengamati, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih besar. Dalam setiap pertemuan, ada hikmah yang menanti untuk ditemukan. Kita hanya perlu berhenti, membuka hati, dan melihat dengan mata batin kita yang sejati. Bab 7. Interaksi dengan orang lain. Dalam perjalanan hidup ini, kita dihadapkan pada berbagai jenis interaksi dengan orang lain. Sebagai jiwa terpilih, kita memiliki panggilan untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam hidup kita. Tetapi ada saatnya kita harus mengenali kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Hindari berdebat dengan orang keras kepala. Banyak orang yang dikuasai oleh egonya yang tidak bisa mendengar kebenaran meskipun sudah terang benderang di depan mata. Jiwa yang terpilih tidak akan terjebak dalam perdebatan yang tiada akhir. Menghadapi orang yang keras kepala hanya akan menguras energi spiritualmu. Jangan biarkan ego mereka merusak ketenangan batinmu. Kamu, sebagai jiwa yang diberkati dengan cahaya Tuhan, tahu bahwa kadang yang terbaik adalah diam dan membiarkan waktu yang akan berbicara. Waspadai orang dari masa lalu yang mungkin kembali untuk menguji Anda. Terkadang, masa lalu datang kembali seperti bayangan yang menghantui. Mereka yang dulu meninggalkan luka atau rasa sakit mungkin muncul lagi untuk menguji seberapa jauh kamu telah berkembang. Jangan tergoda untuk membuka kembali pintu yang seharusnya sudah terkunci rapat. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Tuhan telah mengarahkanmu untuk melangkah maju, dan orang-orang yang tidak membawa kedamaian dalam hidupmu tidak layak untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Jika mereka kembali, jangan melihatnya sebagai kesempatan untuk menyakiti diri sendiri lagi, tetapi sebagai kesempatan untuk menguatkan posisi spiritualmu dan melepaskan apa yang tidak lagi sesuai dengan tujuan hidupmu. Berhati-hati dalam urusan keuangan dengan orang lain. Keuangan adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Ketika berurusan dengan orang lain dalam hal materi, hati-hati agar tidak terjebak dalam permainan yang tidak murni. Tuhan selalu memberikan kita kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus menjaga jarak. Jangan sampai kebaikan hatimu dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki niat baik. Keberkahan Tuhan datang ketika kita menjaga integritas dan kejujuran dalam segala hal, termasuk dalam urusan materi. Berpeganglah pada prinsip dan percayalah bahwa rezeki yang baik akan datang pada waktu yang tepat, tanpa perlu mengorbankan nilai-nilai spiritual yang kamu pegang teguh. Dalam setiap interaksi, ingatlah bahwa kamu adalah cerminan dari energi yang kamu pancarkan. Jika kamu menjaga hati yang tulus, berbuat baik dengan niat yang murni, maka hanya kebaikan yang akan kembali padamu. Jangan biarkan dunia ini menyesatkanmu dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan perjalanan spiritualmu. Jadilah cahaya, meskipun dunia di sekitarmu gelap. Jiwa terpilih tidak hanya membawa terang, tetapi juga ketenangan dalam setiap langkahnya.
Maka, ketika berinteraksi dengan orang lain, ingatlah untuk selalu menjaga kedamaian batin dan kebijaksanaan, karena itu adalah tanda sejati dari kekuatan spiritualmu. Bab 8. Mengelola emosi dan energi. Ketika kita berbicara tentang emosi dan energi, kita memasuki ranah yang halus namun sangat kuat. Jiwa yang terpilih tidak hanya diukur dari apa yang terlihat di luar, tetapi juga bagaimana ia mengelola badai di dalam. Sebagai jiwa terpilih, perjalanan Anda mengharuskan Anda menjaga kedamaian hati dan kekuatan energi yang selaras dengan tujuan ilahi. Jangan terlalu membenci orang yang menyakiti Anda. Mungkin Anda merasa sulit untuk memaafkan, apalagi melupakan luka yang mereka tinggalkan. Tetapi sadari ini, kadang mereka yang menyakiti Anda sebenarnya sedang berperan dalam rencana Tuhan untuk membentuk kekuatan batin Anda. Ada kalanya mereka tidak menyadari bahwa doa-doa mereka untuk kebaikan Anda, meski mungkin hanya dalam hati, menjadi jembatan yang menghubungkan Anda dengan keberkahan yang lebih besar. Cobalah renungkan, mengapa Anda harus membiarkan kebencian menguasai? Kebencian itu seperti api kecil yang membakar perlahan-lahan energi positif Anda. Sebaliknya, ketika Anda melepaskan dan memilih untuk tidak membenci, Anda membiarkan cahaya ilahi masuk ke dalam hati Anda. Dalam melepaskan, ada keajaiban. Dan dalam keajaiban itu, Tuhan bekerja untuk memulihkan Anda. Rasa cinta baru dapat membantu menyembuhkan luka lama. Seringkali, hati yang terluka sulit untuk menerima cinta yang baru. Tetapi tahukah Anda? Cinta adalah energi yang tidak pernah berkurang. Bahkan setelah rasa sakit, cinta tetap ada, menunggu untuk Anda jemput kembali. Saat seseorang datang membawa cinta yang tulus, jangan takut untuk membukanya sedikit demi sedikit. Cinta baru ini bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain. Ini bisa berupa rasa cinta pada diri sendiri, pada kehidupan, atau bahkan pada rencana besar Tuhan untuk Anda. Setiap luka yang pernah ada adalah bagian dari perjalanan Anda menjadi lebih kuat. Dan cinta dalam bentuk apapun adalah obat terbaik yang Tuhan titipkan untuk menyembuhkan luka itu. Percayalah, luka-luka Anda akan menjadi kisah indah tentang bagaimana Tuhan mengangkat Anda dari keterpurukan. Hindari insecure atau minder. Jiwa yang terpilih tidak pernah diciptakan untuk merasa kecil di hadapan tantangan dunia. Ketika Anda merasa minder, itu seperti meragukan keputusan Tuhan yang telah memilih Anda. Ketahuilah, energi yang Anda bawa adalah berharga. Setiap kali Anda merasa tidak cukup baik, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda di dunia ini. Jangan biarkan perasaan insecure merampas energi besar yang Anda miliki untuk mengejar impian. Setiap mimpi Anda adalah bagian dari rencana besar yang sudah disiapkan. Percayalah pada perjalanan Anda, meskipun kadang jalannya terlihat berliku. Rasa percaya diri yang timbul bukan hanya dari kemampuan Anda, tetapi dari kesadaran bahwa Tuhan berjalan bersama Anda. Jadi, jagalah emosi Anda dengan penuh kesadaran. Kelola energi Anda dengan bijak. Karena dalam pengelolaan yang tepat, jiwa Anda akan bersinar lebih terang, membawa cahaya untuk dunia di sekitar Anda. Anda bukan hanya terpilih, tetapi juga ditugaskan untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian, cinta, dan keberanian. Bab 9. Manajemen keuangan. Apakah kamu pernah merasa bahwa uang datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak berarti dalam hidupmu? Sebagai jiwa terpilih, pengelolaan keuangan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal tanggung jawab spiritual. Uang yang kamu miliki adalah berkah, sebuah titipan yang harus digunakan dengan bijak dan penuh kesadaran. Menabung bukan sekadar menyimpan uang di rekening, tetapi menanamkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setiap kali kamu menyisihkan sebagian dari penghasilanmu, bayangkan bahwa kamu sedang mempersiapkan fondasi kokoh untuk impianmu. Jangan pernah merasa bahwa jumlah kecil tidak berarti. Sebuah biji kecil, ketika ditanam di tanah yang subur dan dirawat dengan cinta, suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan memberi manfaat bagi banyak orang.
Selain menabung, pertimbangkan untuk berinvestasi. Namun lakukan ini dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pikirkan, investasi bukan hanya untuk keuntungan duniawi, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif. Apakah investasi ini membantu orang lain? Apakah ini mencerminkan nilai-nilai yang kamu yakini? Ketika kamu berinvestasi, lakukanlah dengan keyakinan bahwa uangmu sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Uang, seperti waktu, adalah energi yang terbatas. Cara kamu menggunakannya mencerminkan prioritas dan kesadaranmu. Hindari godaan untuk membeli hal-hal yang hanya memuaskan keinginan sesaat, tetapi tidak memiliki nilai jangka panjang. Sebelum mengeluarkan uang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini membawa manfaat bagi diriku dan orang-orang di sekitarku? Sebagai jiwa terpilih, kamu diajak untuk menjadi contoh dalam menggunakan uang dengan bijak. Kamu tidak perlu memamerkan kekayaan atau mengejar kesenangan yang sementara. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal yang membawa ketenangan batin, seperti membantu mereka yang membutuhkan, mendukung misi kemanusiaan, atau menciptakan karya yang berdampak positif bagi dunia. Ingatlah, uang bukanlah tujuan utama, melainkan alat yang diberikan Tuhan untuk membantumu menjalankan misi hidup. Saat kamu belajar memanfaatkan uang dengan rasa syukur dan tanggung jawab, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak kepadamu. Jangan takut kekurangan, karena rezeki akan selalu datang pada waktu yang tepat bagi mereka yang berserah dan tetap berusaha. Penting juga untuk merenungkan, apa tujuan akhir dari pengelolaan keuanganmu? Apakah hanya untuk dirimu sendiri, atau juga untuk memberi manfaat bagi dunia? Semakin besar keberkahan yang kamu miliki, semakin besar tanggung jawabmu untuk membaginya. Jangan ragu untuk berbagi, karena dalam memberi, kamu sedang membuka pintu-pintu rezeki baru yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Kelola uangmu dengan cinta, doa, dan rasa syukur. Uang adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Ia adalah salah satu cara Tuhan mengajarkanmu tentang tanggung jawab, kebijaksanaan, dan rasa cukup. Ingat, jiwa terpilih tidak diukur dari jumlah kekayaannya, tetapi dari cara ia memanfaatkan berkat-berkat yang diterimanya untuk tujuan yang lebih tinggi. Jadilah bijak, jadilah tenang, dan gunakan setiap berkah yang kamu miliki untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Bab 10. Pentingnya menanam bibit baik. Saudaraku, di dunia ini setiap perbuatan yang kita lakukan ibarat menanam bibit. Bibit itu bisa berupa kebaikan atau keburukan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, meskipun kadang hasilnya tidak langsung terlihat. Inilah hukum alam semesta, hukum Tuhan yang adil dan tidak pernah meleset. Fokuslah pada perilaku baik. Ketika kamu memilih untuk berbuat baik, kamu sebenarnya sedang menanam benih keberkahan. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa aku yang terus berbuat baik justru diperlakukan tidak adil? Atau, mengapa kebaikanku seakan tidak dihargai? Namun ingatlah, bibit yang baik membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Ia tidak langsung menghasilkan buah, tapi ketika saatnya tiba, buah itu akan melimpah dan menjadi berkah yang tak terduga. Jangan khawatir jika ada orang yang mencari masalah denganmu. Mereka mungkin mencoba menggoyahkanmu, menciptakan kekacauan, atau bahkan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tetapi percayalah, keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang berjalan di jalan kebenaran. Tuhan melihat segala hal, termasuk niat di balik setiap tindakan. Mereka yang menanam keburukan mungkin terlihat berjaya sementara, tapi akhirnya mereka hanya akan menuai penderitaan. Ketika kamu memilih untuk tetap menanam bibit kebaikan di tengah ketidakadilan, kamu sedang menunjukkan kekuatan jiwa yang terpilih. Jiwa yang tahu bahwa tugasnya bukan untuk membalas kejahatan, melainkan untuk mempercayakan segala urusan kepada Sang Maha Adil. Apakah itu mudah? Tidak. Tapi disinilah ujian sejati jiwa yang terpilih. Ingatlah saudaraku, kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin balasan itu tidak datang dari orang yang sama, tapi Tuhan punya caranya sendiri.
untuk membalas setiap kebaikanmu. Bisa jadi melalui rezeki yang tak terduga, hubungan yang penuh kasih, atau kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi, teruslah menanam bibit baik. Jadilah seperti matahari, yang terus bersinar meski kadang diabaikan. Jangan biarkan kegelapan orang lain memadamkan cahayamu. Karena pada akhirnya, buah dari bibit baikmu akan menjadi bukti bahwa kamu memang jiwa yang terpilih, yang diberkahi untuk membawa kebaikan ke dunia ini. Saudaraku, fokuslah pada dirimu dan tugas sucimu. Berjalanlah dengan tenang, penuh keyakinan bahwa semua yang kamu lakukan tidak pernah luput dari perhatiannya. Keadilan akan datang, dan ketika itu tiba, kamu akan bersyukur telah memilih untuk tetap menanam kebaikan, bahkan ketika dunia memintamu untuk berhenti. Bab 11. Mengelola hubungan dengan orang obsesif. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda memancarkan cahaya yang sering menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak semua perhatian itu membawa kebaikan. Ada kalanya Anda akan bertemu dengan individu yang menunjukkan cinta atau obsesi yang tidak sehat. Obsesi ini bukanlah bentuk kasih sayang sejati, melainkan sebuah keterikatan yang bisa menguras energi Anda. Penting untuk menyadari bahwa obsesi seringkali berakar dari ketakutan, rasa tidak aman, atau keinginan untuk menguasai. Orang yang obsesif mungkin melihat Anda sebagai solusi atas kekosongan dalam hidup mereka. Mereka ingin memiliki Anda, bukan menghormati keberadaan Anda sebagai pribadi yang bebas dan berharga. Dalam situasi seperti ini, Anda harus tetap waspada dan tegas menjaga keseimbangan jiwa Anda. Pertama, perhatikan tanda-tanda obsesi yang tidak sehat. Orang obsesif sering menunjukkan perilaku yang tidak wajar, seperti mencoba mengontrol waktu Anda, terlalu sering mencari perhatian, atau bahkan menuntut agar Anda selalu ada untuk mereka. Mereka bisa tampak manis di awal, tetapi lama-kelamaan, Anda mungkin merasa seperti kehilangan ruang untuk bernapas. Kedua, sebagai jiwa yang kuat, penting untuk menetapkan batasan yang jelas. Batasan bukanlah bentuk penolakan, melainkan perlindungan terhadap keseimbangan spiritual Anda. Katakan dengan tegas tetapi penuh kasih, apa yang Anda anggap tidak bisa ditoleransi. Misalnya, aku menghargai perhatianmu, tetapi aku juga membutuhkan ruang untuk diriku sendiri. Ingatlah, menetapkan batasan adalah tanda bahwa Anda mencintai diri sendiri dan menghormati perjalanan spiritual Anda. Ketiga, terkadang Anda mungkin merasa bersalah karena menarik batasan atau menjauh dari orang yang obsesif. Tetapi ketahuilah, Anda tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Perjalanan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri, seperti halnya perjalanan Anda. Tuhan memilih Anda untuk sesuatu yang lebih besar, dan jika hubungan tertentu menghambat pertumbuhan Anda, mungkin itulah tanda untuk melepaskan. Keempat, mengelola hubungan dengan orang obsesif bisa menjadi tantangan yang menguras emosi. Karena itu, Anda perlu menjaga keseimbangan batin. Luangkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bermeditasi. Mintalah bimbingan Tuhan untuk menunjukkan langkah yang paling bijaksana. Percayalah, Anda memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak dengan penuh kasih tanpa menyakiti jiwa Anda sendiri. Kelima, setiap hubungan, baik yang manis maupun sulit, membawa pelajaran spiritual. Hubungan dengan orang obsesif adalah kesempatan untuk belajar tentang cinta yang sejati, cinta yang menghormati kebebasan dan tidak memaksa. Melalui tantangan ini, Anda akan semakin mengenal kekuatan batin Anda dan memahami bahwa cinta Tuhan adalah sumber kasih yang tak pernah menuntut apapun dari Anda. Ketahuilah, menjaga jarak dari orang obsesif bukanlah tindakan egois, melainkan langkah menuju pertumbuhan. Anda adalah jiwa terpilih, dipanggil untuk hidup dalam damai dan melangkah sesuai misi ilahi Anda. Jangan biarkan energi negatif menghalangi cahaya Anda untuk bersinar. Tetaplah berpegang pada kebenaran bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang sehat dan penuh kasih. Terima kasih sudah berlangganan channel Pandangan Mata. Terima kasih atas super thanks yang kalian berikan. Terima kasih telah subscribe, like, cinta, dan dukungan kalian.
Terima kasih telah terus hadir setiap kali video pandangan mata muncul. Terima kasih telah mengisi cangkirku. Ketahuilah bahwa aku menghargai setiap hal yang kalian lakukan. Kata-kata yang baik, cinta yang kalian tunjukkan setiap kali aku mengunggah sesuatu. Sampai jumpa lagi.